Hey ho Pop Gengs! Dunia mengenal Tilikum, orca yang dipertontonkan sebagai hiburan oleh SeaWorld Pacific. Namun ternyata ia pernah menewaskan 3 orang termasuk pelatihnya sendiri karena stres dikurung di penangkaran. Nah, hal ini memicu kemarahan pecinta hewan yang dijelaskan dalam film dokumenter Blackfish. Selain itu, ada beberapa fakta mengejutkan paus pembunuh lainnya yang penting kamu ketahui. Simak yuk di video ini. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasimu agar bersama kita terus berbagi info menarik dari Daftar Populer. Meski dijuluki paus pembunuh atau killer whale, namun sebenarnya orca ini tidak berasal dari keluarga paus, melainkan keluarga lumba-lumba, yang berarti sebenarnya mereka ramah pada manusia. Karena nggak ada catatan mengenai orca yang hidup liar membunuh manusia. Hanya Tilikumlah yang tercatat pernah membunuh manusia. Ya bayangin aja sih, dari umur 2 tahun udah ditangkap buat dijadikan sang penghibur, terpisah dari rumah dan keluarga. Siapa coba yang gak stres? Fakta selanjutnya adalah, orca ternyata satu dari 3 hewan di dunia yang mengalami menopause. Orca betina melahirkan setiap 3 hingga 10 tahun. Masa kehamilannya sangat panjang dan berlangsung selama 15 hingga 18 bulan. Pada usia di atas 40 tahun, mereka sudah nggak lagi bereproduksi. Oh, lebih cepet ya daripada manusia. Terus, tahu nggak sih kalau orca adalah predator puncak dari rantai makanan samudra? Mereka ini nggak punya predator alami ya. Bahkan manusia agak kesulitan berburu orca karena kecepatan dan tubuh mereka yang ramping. Ya, kecuali bayi mereka seperti nasib Tilikum tadi. Makanya mereka bebas berburu segala jenis makhluk laut lainnya tanpa takut diburu. Jadi ingat game feeding frenzy ya. Fakta mengejutkan lainnya ternyata orca itu bukan hanya satu jenis loh Pop Gengs. Sejak lama dipercaya hanya satu jenis. Ternyata kini bisa dibedakan berdasarkan genetika, makanan, ukuran, vokalisasi, lokasi, dan penampilan fisik. Ada juga yang membedakan berdasarkan tipe seperti tipe A adalah orca dari Antartika. Lalu ada tipe B besar adalah paus pembunuh di perairan es, tipe B kecil yaitu paus pembunuh Guerlace, lalu tipe C ini paus pembunuh di Laut Ross, dan tipe D paus pembunuh subantartik. Jadi ada banyak ya. Tapi makanannya lebih banyak lagi nih Pop Gengs. Orca bisa dibilang ikan yang serakah, karena dalam sehari ini makanannya itu bisa sekitar 227 kg loh. Wow. Dan apapun diembat. Mulai dari singa laut, penguin, burung laut, cumi-cumi, penyu, hiu, dan bahkan jenis lain dari ikan paus. Makanya nih seringkali mereka dijuluki sebagai serigala laut. Jadi mending gak usah deh untuk berpikir bakal jadikan orca sebagai peliharaan. Mahal Cin. Yang jadi pertanyaan nih, bagaimana mereka bisa makan sebanyak itu ya? Ternyata karena mereka punya 45 gigi, yang bentuknya juga unik kayak gini, yang panjangnya masing-masing sekitar 7,6 cm. Gunanya untuk merobek mangsanya. Jadi alih-alih ngunyah makanan kayak sapi, mereka ini bahkan bisa menelan anjing laut kecil dan singa laut secara utuh. Ngeri ya liatnya. Namun yang unik nih, orca tidak memiliki organ yang memungkinkan mereka untuk mencium aroma. Tapi justru punya indera penglihatan dan pendengaran yang baik. Mereka dapat mendengar lebih baik daripada anjing dan bahkan kelelawar. Dengan itu mereka bisa mengetahui apakah suatu benda atau binatang lain berada dekat dengannya atau jauh secara persis. Dan berkat indera pendengaran yang super baik itulah mereka bisa menciptakan berbagai bahasa yang tentu kita nggak bisa pahami. Gak sampai di situ aja, ternyata nih mereka berkomunikasi dengan panggilan dan fluid yang khas. Menggunakan berbagai suara untuk berkomunikasi, bersosialisasi, dan menemukan mangsa. Suara-suara ini termasuk klik, panggilan berdenyut, dan siulan. Suara mereka berada di kisaran 0,1 kHz hingga sekitar 40 kHz. Berkat ini pula mereka bisa menciptakan komunitas budaya dan tinggal dalam kelompok matrilineal yang dipimpin oleh betina yang lebih tua keturunan ibu. Keren ya? Kalau yang ini nggak kalah uniknya. Berbeda dengan manusia yang memiliki refleks pernafasan dan ketika kita tidur bisa terus bernafas secara otomatis. Orca gak bisa tidur seperti itu.
karena nafas mereka tidak otomatis. Mereka harus secara aktif memutuskan kapan harus bernafas, sehingga mereka harus sadar bahkan ketika tidur. Untuk menyiasatinya, orka hanya membiarkan setengah otak mereka tidur, setengah lainnya tetap waspada untuk terus bernafas sambil waspada dari bahaya di lingkungannya. Jadi, mereka hanya menutup satu mata saat tidur. Wow, jaga begadang dong ya. Oke, yang terakhir nih soal warna kulitnya yang menggemaskan dan bikin ingat sama warna panda ini. Ternyata warna ini sangat membantu loh untuk menipu mangsanya. Dengan punggung mereka yang hitam ini ya, membuat hewan lain melihat mereka tampak seperti anjing laut dari atas sana karena gelap menyatu dengan warna permukaan laut. Sedangkan di bagian bawah yang putih itu nampak berpadu dengan cahaya yang mengalir ke laut dari permukaan sehingga sulit dikenali dari bawah. Wah, licik juga ya. Nah, mana nih Pop Gengs fakta yang bikin kamu tercengang-cengang atau baru kamu tahu kali ini? Silahkan tuliskan di kolom komentar. Dan kalau video ini bermanfaat bagi kamu, jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Karena berbagi itu menyenangkan. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Makasih udah nonton, bye-bye.